Kebetulan hari ini semuanya berkostum, ya. Saya mau mengangkat satu topik di sini, yaitu kita dressing for the Lord, ya, berpakaian untuk Tuhan, gitu. Dan kita ingin melihat bagaimana kita mau menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kita berpakaian, ya, sehari-hari. Maksud saya bukanlah untuk mencermati kostum kalian hari ini, gitu kan? Ada yang princess, ada yang nggak tahu nih jadi apa, jadi pengemis ya. Ada yang jadi yang misterius ya. Ya, jadi bukan maksud saya di sini ini maksudnya wah kostum siapa yang paling bagus, bukan. Tapi ini justru karena waktu kalian di kostum kalian memikirkan nggak? Pasti memikir dong, wah saya mau pakai apa, benar nggak? Saya mau pakai apa nih? Saya mau tampil sebagai apa? Dan rupanya suatu karakter itu bisa diketahui dari pakaiannya, benar nggak? Misalnya si Ray tadi, ya, dia pakai seperti itu, orang langsung tahu, wah ini kira-kira seperti apa. Terus tadi di pembukaan dia bilang apa? Walaupun saya seperti yang sebelah, gitu, tapi saya tetap memandang Yehova, benar nggak tadi? Nah, jadi artinya ada maksudnya begini, bahwa ternyata ketika kita berpakaian sesuatu itu memberikan suatu kesan kepada orang, kamu itu apa, gitu kan? Oh, pakaian kamu seperti ini, ternyata oh kamu ini putri, ada beberapa putri saya lihat, ya. Pakaian kamu seperti ini, kamu ini apa? Jadi saya tidak berfokus ke kostum hari ini, justru saya berfokus kepada kita ingin melihat bagaimana kita sehari-hari kita berpakaian, bagaimana kita memiliki suatu konsep yang benar dalam berpakaian. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin menelusuri tentang pakaian, sesuatu yang kami lakukan setiap hari, yang kami pakai, yang kami perlihatkan kepada orang. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar kami dapat memahami dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, jadi tema kita adalah dressing for the Lord, atau berpakaian untuk Tuhan. Karena orang yang bertanya, loh, berpakaian untuk Tuhan? Berpakaian kan hal yang sangat biasa atau sangat remeh atau apa, kok bisa kita berpakaian untuk Tuhan? Nah, tapi kita diingatkan akan satu ayat tentunya dalam Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 23, ya, dikatakan sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan seperti untuk Tuhan. Apa? Ini apapun juga ini mencakup semuanya, bahkan barang yang mungkin kita anggap remeh, ya. Dan ada prinsipnya di dalam Alkitab. Misalnya kita bilang, oh berpakaian kan kita tiap hari berpakaian, benar, ya. Tapi sama saja. Misalnya masalah makan. Nah, hari ini kita nggak mau ngomong makan, tapi masalah makan, bisa nggak orang makan untuk Tuhan? Bisa juga, karena makan itu termasuk dalam apapun juga. Berarti dalam firman Tuhan ada prinsip-prinsip tentang makan. Misalnya Tuhan tidak mau kita makannya rakus, sudah kenyang makan terus, gitu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau kita, misalnya dikatakan ada doktrin setan-setan di 1 Timotius pasal 4, satu doktrin setan-setan yang melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Tuhan juga tidak mau hal seperti itu. Jadi itu satu contoh, ya, bahwa mau apapun yang kita lakukan, kita makan untuk Tuhan. Kita belajar untuk Tuhan. Ya, kita bekerja untuk Tuhan. Dan
Ini termasuk dalam hal berpakaian. Kalau kita berpakaian seperti untuk Tuhan. Nah, pakaian adalah sesuatu yang dilihat orang. Dilihat orang karena memang itulah yang kita tampilkan, itulah yang kelihatan dari diri kita. Tetapi oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita ngomong soal pakaian, bahwa kita sampai kepada masalah intinya dulu. Kita harus mulai dari fondasinya. Dan apa fondasinya? Fondasinya tentu adalah hati kita. Fondasinya tentu adalah sesuatu yang internal. Jadi kalau kita ngomongin soal pakaian, soal apa, tapi kita tidak masuk ke fondasinya dulu, maka kita bisa sekedar hanya memberikan suatu aturan-aturan eksternal, jatuhnya kepada suatu legalisme. Jatuhnya kepada suatu legalisme. Jadi seperti orang Yahudi yang mengharuskan ini itu, kamu harus persepuluhan dari adas dan jintan dan adas manis atau segala macam ya. Tapi mereka tidak menyentuh kepada hakikatnya. Nah, tentu bisa juga kita salah dalam hal kita membahas masalah pakaian secara legalistik, bisa juga gitu ya. Dimana itu hanyalah suatu aturan-aturan yang dipakai untuk membuat kita merasa lebih bagus dari orang lain. Nah, kita jangan, kalau kita sudah mulai melakukan perintah Tuhan atau suatu aturan ya, hanya untuk merasa superior terhadap orang lain, supaya kita membanding-bandingkan diriku, saya lebih bagus, pakaian saya lebih taat sama Tuhan, saya lebih ini dibandingkan orang lain. Jadi motivasi kita jadi akhirnya untuk meninggikan diri sendiri. Motivasi kita jadi akhirnya untuk merasa diri bagus dan enak dan hebat dan lain sebagainya. Maka itu sudah salah. Berarti dia mungkin secara eksternal melakukan suatu hal yang bagus, tapi motivasi hatinya salah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mulai dari masalah hati dulu tentu. Ya, kenapa kita mau berpakaian untuk Tuhan? Ya tentu karena hati kita ingin menyenangkan Tuhan. Dan ini kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang kita mengaku kita adalah anak Allah. Bahwa kita bukan dari dunia ini. Bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Nah, ketika kita punya motivasi hati seperti itu, maka barulah ini bisa muncul keluar nanti. Karena kita bisa jadi salah dalam hal menekankan eksternal tanpa melihat internal. Tapi ada juga orang yang salah di mana dia bilang yang penting internal, eksternal itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu juga salah. Ya, karena ada orang yang berkata, bukankah Tuhan melihat hati? Jadi masalah pakaian nggak penting karena pakaian itu masalah eksternal. Dan kita bilang memang benar Tuhan melihat hati. Tetapi cuma Tuhan yang melihat hati. Artinya orang lain tidak bisa melihat hati. Dan orang lain melihat kita itu dari eksternal kita. Jadi artinya ada hubungan antara apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Seharusnya apa yang di eksternal diri kita ini mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, memang hati itu penting sekali. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya keep thy heart with all diligence. Karena dari situlah terpancar kehidupan. For out of it are the issues of life. Jadi memang apa yang ada di dalam hati itu yang penting, benar. Ya. Tetapi hati kita akan muncul keluar. Ya, misalnya ada orang bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau dibaptis, saya nggak mau disebut orang Kristen misalnya. Loh, kok bisa? Katanya kamu percaya Tuhan Yesus. Ya, saya percaya di dalam hati saya sendiri, tapi saya nggak perlu hal-hal seperti itu. Kita bilang lucu juga gitu ya. Karena ketika ada sesuatu yang berubah dalam hati kita, itu akan muncul gitu. Kalau kita bertanya, loh, enggak.
Atau ada orang pernah nggak, atau jangan-jangan pengalaman pribadi berpacaran misalnya, punya kekasih gitu kan. Lalu kekasihnya bilang, saya mengasihi kamu. Ya, tapi kenapa kamu nggak pernah hubungin saya? Itu nggak perlu untuk eksternal. Yang penting hati saya mengasihi kamu. Kamu nggak pernah kasih apa-apa sama saya. Itu juga nggak penting, itu hal eksternal. Yang penting hati saya sama kamu. Tapi kamu nggak pernah ngomong baik sama saya. Itu kan eksternal. Yang penting hati saya. Gimana saya tahu hati kamu kalau itu tidak muncul dalam suatu bentuk? Nah, demikian juga kita melihat di sini bahwa banyak orang sering memakai alasan ini. Kan Tuhan melihat hati. Yang benar Tuhan melihat hati. Tapi sekali lagi, hanya Tuhan yang melihat hati. Hanya Tuhan yang melihat hati, dan orang lain, manusia itu melihat semua yang kita tunjukkan keluar. Dan hendaklah apa yang kita tunjukkan keluar itu sesuai dengan hati yang benar, sesuai dengan hati yang mau mengasihi Tuhan. Nah, ternyata salah satu cara kita menunjukkan keluar adalah dengan kita berpakaian. Karena berpakaian adalah salah satu bentuk tindakan kita. Kalau tidak tindakan kita kan. Jadi cara kita berpakaian menyampaikan pesan tertentu. Ya, tentu ada banyak yang menyampaikan pesan. Perilaku kita menyampaikan pesan tentunya. Ya, kalau misalnya Anda bilang Anda orang Kristen tapi Anda bohong, itu menyampaikan pesan tertentu. Bahwa kamu adalah membohong, kamu bukan orang sungguh percaya. Kalau kamu berkata saya orang Kristen tapi kamu misalnya mencuri atau lain sebagainya, kamu adalah mencuri, maka itu juga menyampaikan pesan tertentu. Jadi dan rupanya cara kita berpakaian juga menyampaikan pesan tertentu. Ya. Dan sama seperti yang kita ngomong soal musik misalnya, kita sudah sering seminar musik ya di Pak Andrew sering ngomong tentang musik, saya juga pernah seminar musik ya. Kenapa kita terima musik tertentu dan kita tidak terima musik yang lain? Karena musik adalah suatu jenis bahasa. Musik itu menyampaikan pesan, suatu komunikasi, ada sesuatu yang disampaikan melalui musik. Musik itu bisa tenang, bisa marah, musik itu bisa harmonis, musik itu bisa diskordan. Nah ternyata berpakaian juga adalah sejenis bahasa. Orang bilang ini bahasa fashion. Nah, kalau kamu ingin menampilkan diri kamu sesuatu, ya kamu akan sampaikan. Dan sebenarnya ini persis cocok sekali di hari ini, di mana ini Anda berkostum semua, gitu kan? Anda ingin menyampaikan sesuatu dengan kostum Anda. Anda ingin menampilkan diri Anda sebagai sesuatu bagi yang berkostum. Ada yang mau menyampaikan saya ini orang Yahudi dari zaman mana, nah, jadi ada sesuatu pesan yang mau disampaikan. Wujud jadi apa itu? Pokemon ya? Iya. Pokemon trainer. Nah, macam-macam. Jadi Anda mau menyampaikan sesuatu, jadi pesan. Jadi ini terilustrasi benar pada hari ini, karena dengan cara Anda berpakaian sesuatu, Anda sedang ingin menyampaikan suatu pesan gitu. Saya ini apa? Saya sedang pura-pura jadi apa? Tapi saya ingin berfokus bukan saat kamu pura-pura jadi apanya, tapi saat kamu nanti benar-benar menunjukkan diri kamu nanti itu dalam sehari-hari. Ya, menunjukkan diri kamu dalam sehari-hari. Nah, ya contoh misalnya di dalam Alkitab ya, sangat jelas bahwa pakaian itu memberikan pesan tertentu. Amsal 7 ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Ya rupanya ada berpakaian sundal katanya di sini. Seorang perempuan yang berpakaian sundal. Berpakaian sundal itu seperti apa gitu? Ini sundal bukan sendal ya gitu. Sendal itu di kaki ya. Ini sundal, perempuan yang cabul, ya perempuan yang ini murah kan? Perempuan yang menjajakan dirinya, ya, berpakaian sundal. Rupanya ada pakaian yang menyampaikan suatu pesan, pesan bahwa kamu itu sundal gitu. Pesan. Jadi pesan itu yang disampaikan melalui pakaian itu. Ini kan suatu yang berbahaya ya.
Jangan sampai nanti orang kira kita perempuan sundal atau laki-laki sundal. Dan orang, saya bukan. Loh, tapi dari pakaiannya sepertinya kamu ya. Nah, kita akan sangat ini. Ya. Nah, kira-kira yang mana dari dua kelompok ini yang berpakaian sundal? Gitu. Yang ini baik-baik aja kayaknya. Yang ini menjual sesuatu, saudara. Apa yang mereka jual ya? Jelas bukan Pokemon. Ini ada sesuatu yang kalau sekarang menjual sesuatu Anda menampilkannya di etalase, gitu kan? Ini menampilkan diri mereka sendiri di etalase. Oke, jadi berpakaian sundal contohnya. Nah, bahwa pakaian itu memberikan suatu pesan itu diakui oleh dunia. Ya, artinya orang dunia semua tahu dan semua mengakui itu. Ya. Oleh karena itu industri fashion adalah industri yang sangat ini mahal. Ya, bermiliar-miliar dolar ya, industri fashion. Makanya ada segala macam fashion show. Ya. Mereka ingin menampilkan sesuatu di situ. Ya. Ada berbagai majalah fashion. Ya, yang ingin mencoba untuk menggerakkan Anda ke satu arah atau arah yang lain, yang menampilkan apa yang menurut mereka sedang tren di dalam dunia ini dan sebagainya. Ini adalah suatu industri yang mahal, yang banyak sekali uang ada di dalamnya. Ya. Kenapa bisa ada banyak uang di dalamnya? Karena ada efeknya. Kalau berpakaian tidak ada efeknya, ini tidak akan laku begitu. Tapi pada kenyataannya berpakaian ada efeknya. Ada efek bagaimana Anda mempengaruhi orang dengan pakaian Anda dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya yang ditampilkan oleh dunia tentu adalah pesan yang penuh dengan keduniawian dan kedagingan. Pakaian bisa dipakai untuk menyampaikan suatu pesan pemberontakan. Sama seperti musik, ada musik pemberontakan. Ya, musik yang backbeat, ada musik yang rock and roll, musik rap, segala macam itu pesannya pemberontakan semuanya. Nah, ternyata pakaian juga bisa dipakai untuk pemberontakan. Ya. Kenapa di kalangan tertentu suka sekali dengan kayak gini? Contohnya salah satu contohnya. Anda pernah lihat ya seperti ini? Ya. Jadi pakai jeans tapi sengaja robek-robek begitu. Ya. Jeans sengaja robek-robek, begini kan? Ini cara apa ini? Ini bukan lagi cosplay, saudara. Ini bukan lagi berkostum saya orang yang pengungsi Rohingya atau apa, gitu kan? Habis lari dari medan tempur, jadi pakaian saya compang camping, gitu. Dia bukan lagi main drama ini, gitu ya. Kalau pakai main drama ya oke lah, gitu kan. Kamu main drama, kamu sebagai pengungsi, sebagai pengemis atau apa begitu. Ya. Enggak, ini dia menyatakan dia pakai sebagai suatu fashion statement. Nah, sebagai suatu fashion statement bahwa pakaian ini melambangkan saya, gitu. Pakaian ini mengekspresikan diri saya. Kan? Dan ada pesan apa yang mau disampaikan kalau begitu? Ini adalah pesan pemberontakan. Jadi kenapa? Karena bagi mereka ingin mendobrak tatanan. Pemberontakan itu ingin mendobrak tatanan yang ada. Dalam tatanan yang ada, kita diajar, manusia biasa diajar oleh orang tua, oleh orang-orang yang sudah mapan dan lain sebagainya, diajar kalau berpakaian harus rapi, gitu kan? Harus terhormat, ya. Pakaian itu harus baik-baik, harus tampil profesional dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh tatanan, gitu. Dan para pemberontak ini keinginan mereka adalah pengen mendobrak tatanan. Mereka pengen bilang, enggak, kita nggak mau. Pokoknya kalau tatanannya seperti itu, kita mau yang berbeda. Kita mau sesuatu yang akan bikin orang kaget dan kita ingin sesuatu yang memberontak begitu. Ini salah satu contohnya begitu. Dan tentu ada banyak lagi contoh-contoh lain di mana orang bisa memberontak dengan pernyataan dari pakaiannya dan lain sebagainya. Ya, bisa ada pesan imoralitas seksual. Ya. Nah, tadi yang sudah kita baca di Amsal ada berpakaian sundal misalnya. Berpakaian sundal ya untuk memberikan pesan imoralitas seksual.
pakaian itu sebenarnya harusnya untuk menutupi bagian yang harus ditutupi. Tetapi kenapa ada bagian yang harus ditutupi? Ya karena ketelanjangan adalah suatu bentuk keintiman. Kita masih ingat di dalam Kejadian pasal 2, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kita membaca keduanya telanjang, tapi mereka tidak malu. Satu, karena mereka belum jatuh dalam dosa. Dua, karena mereka suami istri. Dan seharusnya ketelanjangan itu adalah suatu bentuk keintiman bahwa saya telanjang di hadapan, atau seseorang laki-laki telanjang dengan seorang perempuan itu ketika mereka memang punya hak untuk keintiman, yaitu untuk seorang suami dan istri. Tetapi kita hidup di dunia yang ingin mengembangkan suatu kultur ketelanjangan, suatu budaya ketelanjangan, sehingga ketelanjangan diumbar-umbar gitu kan, di media sosial, di mana-mana. Mereka ingin mensaturasi pikiran kita dengan ketelanjangan, jadi menormalisasi ketelanjangan gitu. Dan ya mereka mempush ini dengan media massa, pornografi di mana-mana dan sebagainya. Banyak hal-hal di klip-klip segala macam, TikTok lah, Instagram lah, yang hari ini mungkin dianggap itu udah nggak ada apa-apanya. Itu 100 tahun lalu orang sudah merasa itu sudah pornografi. Jadi ada pesan imoralitas seksual di situ. Pesan imoralitas seksual di banyaknya. Dan ada yang berkata ini fokusnya pada perempuan saja, ya sebenarnya nggak juga sih. Ya, walaupun ada banyak hal yang berkaitan dengan perempuan, tapi sebenarnya prinsip ini ya berlaku untuk baik perempuan dan laki-laki. Walaupun saya akan jelaskan nanti ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan, memang berbeda. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tetapi ini prinsip yang berlaku untuk keduanya. Tetapi kita lihat di sini ya. Ini saya sengaja nggak kasih orangnya. Kalau dikasih orangnya berarti saya ikut-ikutan gitu kan. Dikasih pakaiannya aja. Tapi anda tahu, ya. Macam-macam, ada yang macam-macam. Ada yang ada pakaian-pakaian yang sengaja ya, kasih preview sedikit gitu. Ya, itu istilahnya pakaian yang memancing, gitu kan. Jadi nggak terbuka sekali, tapi seperti menantang orang. Ada apa di balik saya begitu. Jadi ada pakaian yang seperti itu. Kan? Ada pesan feminisme LGBT. Ini ya. Jelas. Ya, ada gaya-gaya tertentu di mana Anda memberikan suatu pesan bahwa masuk ke dalam ini ya, homoseksualitas. Kebanci-bancian. Banci itu Tuhan gak senang loh. Jangan pikir banci itu biasalah gitu kan. Enggak, coba kita buka 1 Korintus. 1 Korintus pasal 6. Ini saya pakai TB 2, coba dari TB 1. Satu orang baca 1 Korintus 6 ayat 9. Siapa baca? Erik. Erik baca. 1 Korintus 6 ayat 9. Nabi Yahudi ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ya, kalau ayat 10 apa? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu termasuk dalam dosa ya. Tapi pakaian bisa menunjukkan di sini. Banci di sini
banci di sini bukan berarti laki-laki yang ini ya, laki-laki yang nggak push up itu banci gitu, bukan. Ya. Banci di sini bicara mengenai banci di sini bicara mengenai ini homoseksualitas. Jadi ada dua istilah di situ, banci dan pemburit, benar nggak? Banci dan pemburit itu berbicara mengenai homoseksualitas yang laki-laki. Ya, karena orang homoseksualitas laki-laki itu ada yang satu jadi lakinya, satu jadi ceweknya. Nah ini dua-duanya nggak benar. Ini ada pesan-pesan yang disampaikan oleh dunia. Anda tahu bahwa tokoh-tokoh besar dalam fashion ternyata banyak yang homoseksual gitu. Mungkin Anda pernah lihat tokoh-tokohnya di mall atau lain sebagainya. Saya sendiri sebenarnya kurang familiar dengan nama-nama ini karena saya hampir nggak pernah beli barang-barang bermerek seperti ini. Tapi sepertinya ini nama-nama besar. Bukan hanya baju ya, ada macam-macam perhiasan. Tapi Anda boleh riset, mereka adalah orang-orang yang nggak benar. Bahkan ada yang dengan jelas menyatakan fashion dia adalah untuk menghancurkan aturan. Dan ya akhirnya ini muncul di dalam banyak karya mereka di situ. Nah tentu kita harus berbeda. Kita sebagai orang percaya kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita sudah berubah. Istilah yang dipakai adalah metamorfosis dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu akar kata kita metamorfosis. Yang tadinya kita jelek seperti ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita berubah menjadi ciptaan baru. Nah ini ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah, bermetamorfosislah oleh pembaharuan budi, sehingga kau membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan Allah yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, lawan dari pesan yang mau disampaikan oleh dunia, kita prinsip firman Tuhan adalah prinsip kesopanan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip keterpisahan dari dunia. Kita lihat 3 prinsip ini: kesopanan, kesederhanaan, keterpisahan. Salah satu ayat utama, tentu bukan satu-satunya, di salah satu ayat utama adalah 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas atau mutiara, atau pakai mahal-mahal. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, jadi coba kita lihat yang 3 semua di sini: pantas, sopan, sederhana. Sekali lagi, bukan berarti Anda nggak boleh main drama jadi ratu atau jadi princess atau apa. Ya boleh-boleh aja. Tapi ini berbicara mengenai apa yang Anda ekspresikan sebagai identitas Anda dalam sehari-hari. Dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Coba kita lihat beberapa kata kuncinya. Pertama, kata sopan. Pesan kesopanan ini dari kata Yunani aidos. KJV menerjemahkannya shamefacedness. Menarik kata ini ya, shamefacedness. Secara literal, shame itu malu, face itu muka, gitu ya. Muka malu, gitu. Maksudnya adalah bisa tahu malu, gitu. Tahu malu, sopan. Karena ada orang tertentu yang tidak tahu malu. Anak kecil belum tahu malu. Misalnya masih 1 tahun, 2 tahun lari-lari telanjang, dia nggak tahu malu. Nah, itu nggak apa-apa kalau Anda punya keponakan lari-lari 1 tahun, gitu kan, nggak pakai baju keluar, dia nggak tahu malu. Tapi kalau yang sudah sebesar kalian lari-lari keluar nggak pakai baju, ya, ini sudah mulai dipikirkan, harus mulai dipikirkan nih perlu masuk institusi mana gitu, RS mana, gitu kan, itu lagi error, gitu. Dan ya mestinya kan kalau sudah besar kita tahu malu, gitu. Tahu malu, dan rasa tahu malu itu akhirnya memimpin kepada kesopanan, ya.
Nah ini kalau saya bacakan King James-nya, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness, yang tadi ini aitos ini, shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becomes women professing godliness with good works. Yeah. Jadi kenapa kita sebenarnya tidak ini? Kenapa Tuhan bilang jangan pakai seperti yang dunia? Jadi sebenarnya kita jangan pakai seperti dunia bukan hanya karena jangan, tapi karena kita punya sesuatu yang lebih baik untuk kita tonjolkan. Jadi apa yang mau Anda tonjolkan? Nah, wanita dunia ini dia mau menonjolkan sensualitasnya, karena dia berpikir bahwa yang seperti itu yang akan menarik perhatian laki-laki. Dan memang benar, sensualitas akan menarik perhatian laki-laki tertentu. Tetapi tidak demikian dengan laki-laki yang mencintakan Tuhan. Laki-laki yang cinta Tuhan tidak akan berkata, saya mau mencari perempuan yang menonjolkan sensualitasnya untuk dilihat semua orang. Dia tidak akan mencari perempuan yang seperti itu. Oleh karena itu Tuhan bilang, hai wanita-wanita Kristen, kamu punya sesuatu yang lebih baik untuk ditonjolkan. Makanya tunjukkanlah, ekspresikanlah itu apa? Karakter kamu. Kita akan menonjolkan karakter itu. Demikian juga laki-laki sebenarnya. Apa yang mau kamu tonjolkan di dalam hidup ini? Ada laki-laki yang mau menonjolkan apa? Macam-macam. Dia mau menonjolkan, misalnya laki-laki yang dia mau menonjolkan dia punya banyak uang misalnya. Jadi itu yang dia tonjolkan. Ada juga yang nggak punya banyak uang tapi pengen orang lain kira dia punya banyak uang. Seperti kata Amsal, orang yang berlagak kaya tapi tidak kaya. Jadi dia pakai segala macam. Tapi bukan itu yang mau ditonjolkan. Oke, kesopanan dan kesederhanaan. Menutupi tubuh secara adekuat. Adekuat itu maksudnya bukan adekuat, ya. Adekuat itu mencukupi. Menutupi tubuh secara cukup. Jangan tutupnya setengah-setengah. Tidak menonjolkan tubuh secara sensual, karena kita punya sesuatu yang lebih baik untuk kita tonjolkan. Kita ada sesuatu yang lebih baik. Kita punya Kristus yang mau kita tonjolkan. Kita punya karakter yang mau kita tonjolkan. Tidak menonjolkan keduniawian. Dan tentu harus diingat bahwa ini masalah perilaku atau hati, bukan hanya pakaian. Seseorang yang genit, baik laki-laki maupun perempuan, mau dikasih pakaian seperti apapun, dia bisa genit melalui perilakunya. Misalnya ada seorang laki-laki yang genit gitu kan, mau dia pakaiannya, mau dia bisa genit dengan pakaian yang minim gitu, atau dia bisa pakaian full, dia genit juga. Nah, seorang perempuan yang genit bisa juga dia mau genit pakai pakaian yang minim-minim, atau kamu paksa dia pakai pakaian yang seluruhnya terbuat dari kain karung tutupin dia bisa genit juga. Jadi ini juga masalah perilaku. Coba kita lihat satu persatu. Menutupi tubuh secara adekuat. Apakah ini penting? Penting lumayan. Waktu nenek moyang kita pertama jatuh dalam dosa dengan Hawa, mereka lalu sadar mereka telanjang, dan mereka membuat pakaian dari cawat, katanya. Membuat cawat ini dari pohon daun ara, daun pohon ara. Tetapi kalau dibuat dari daun ini tidak mencukupi. Gitu. Jadi masih banyak yang tidak tertutupi. Akhirnya Tuhan yang memberikan mereka pakaian. Jadi rupanya Tuhan anggap ini tidak cukup. Lalu katanya Tuhan dikasih mereka pakaian dari binatang, dari kulit binatang. Nah, pakaian yang dikasih oleh Tuhan kepada mereka dalam bahasa Ibrani disebut katunot. Katunot itu sering diterjemahkan seperti jubah juga. Ya, jadi ini adalah pakaian yang
cukup menutupi mereka. Dan rupanya Tuhan tidak ingin ketelanjangan. Ketelanjangan di dalam Alkitab adalah satu gambaran keintiman, dua adalah gambaran penghakiman. Kalau misalnya seseorang Tuhan biarkan dia telanjang, itu menggambarkan penghakiman, menggambarkan murka Tuhan. Nah, mungkin Anda berkata, ini kan masalah laki-laki. Artinya kalau perempuan pakaiannya minim, yang bermasalah kan laki-laki. Hanya Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, jadi ada sebagian perempuan yang berkata, saya mau berpakaian bagaimana, terserah saya. Suruhlah laki-lakinya yang mengendalikan pikirannya. Jadi saya mau bagaimanapun terserah. Itu kebebasan saya sebagai seorang perempuan. Biarlah laki-laki yang ini menjaga pikirannya. Dan kita bilang, bagaimana kita menghadapi? Kita bilang begini, laki-laki memang harus menjaga pikirannya, itu nggak salah. Itu nggak salah. Yang di dalam Ayub 31 ayat 1 dikatakan, aku telah membuat perjanjian dengan mataku. I made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a woman, young woman? Jadi Ayub katanya sudah membuat perjanjian dengan matanya untuk tidak memperhatikan seorang perempuan muda, maksudnya dalam pengertian bernafsu. Gitu. Dan ya, bagi laki-laki memang perlu menjaga dirinya, ya, perlu menjaga dirinya. Namun bukan berarti perempuan tidak ada tanggung jawab. Dua-duanya ada tanggung jawab. Laki-laki punya tanggung jawab, perempuan punya tanggung jawab. Dan itu adalah karena memang ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, antara pria dan wanita. Ya. Dua-duanya bisa digoda secara visual. Tetapi godaan visual biasanya jauh lebih kuat mempengaruhi laki-laki daripada wanita. Nah, wanita dia lebih sering godaannya itu godaan emosional. Sedangkan laki-laki godaannya lebih sering godaan visual. Ini adalah generalisir memang. Tetapi generalisir ini memang karena banyak benernya, bukan berarti nggak ada pengecualian. Itu ada juga. Ya, tetapi godaan visual jauh lebih kuat mempengaruhi laki-laki daripada wanita. Wanita lebih gampang godaan-godaan emosional. Oleh karena itu ada wanita-wanita yang kita tahu bilang, wanita jaga hatimu, laki-laki jaga hatimu juga. Ya, tapi kalau laki-laki masuk ke hatinya itu biasanya lewat matanya. Perempuan banyak ke hatinya itu lewat telinganya, lewat rayuan-rayuan gombal, bukan ditiup-tiup telinganya. Tapi ada perempuan yang nanti diomongin. Ya. Jadi dia hatinya sudah senang dengan seseorang, ya. Sudah menambatkan hatinya dan sebagainya. Padahal belum tentu orangnya bagus. Nah, sedangkan laki-laki banyak masuk lewat matanya. Nah, sekali lagi bukan berarti perempuan nggak ada godaan lewat mata, ada juga. Dan bukan berarti laki-laki juga nggak ada godaan emosional, ada juga. Ya. Nah, cuman kita bicara secara generalisir di sini. Ya, dan oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan berperan dalam saling menjaga. Ya. Laki-laki jaga apa yang kamu omongkan, kamu janjikan sama perempuan. Misalnya, contohnya satu ini. Banyak yang janji-janji kosong. Istilahnya tren sekarang PHP, kan? Lalu ini banyak ini ngomong ini itu. Tapi enggak benar. Ada hanya mau mengambil untungan dari seorang perempuan.
Itu jangan. Nah, perempuan juga berperan untuk saling menjaga. Jagalah laki-laki, jagalah saudaramu. Laki-laki juga jagalah saudarimu. Paulus bilang, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi kebebasan yang kita miliki dalam Kristus jangan sampai menjadi batu sandungan. Paulus pernah berkata, kalau misalnya saya makan daging membuat saudara saya tersandung, saya mau makan daging selama-lamanya. Jadi kita harus memikirkan, kita jangan seperti Kain ketika Tuhan tanya, udah jadi apa saudaramu? Mana saya tahu. Kalau dia mungkin kayak anak muda sekarang jawab sama Tuhan, emangnya gue pikirin gitu kan? Apakah saya penjaga saudara saya? Dia kan ada urusan sama saya. Tuhan bilang, kita memang adalah penjaga saudara kita masing-masing. Kita harus memikirkan kebaikan orang lain juga. Apa sih ketelanjangan itu? Contohnya, sampai sejauh mana orang itu telanjang? Ya kalau nggak ada pakaian setelah itu, ya udah pasti telanjang, gitu kan? Tapi apalagi yang bisa dianggap telanjang? Alkitab ada menyebut ya paha, dada, dan lain sebagainya sebagai bagian-bagian yang intim di sini. Nah contohnya, tadi saya bilang ketelanjangan itu entah keintiman, entah penghakiman. Biasanya dalam Alkitab dua ini. Kalau bicara mengenai telanjangan, kalau bukan masalah keintiman adalah penghakiman. Contohnya penghakiman di sini. Yesaya 47 ayat 2 sampai 3. Ini berbicara mengenai orang Israel yang akan dihakimi oleh Tuhan karena mereka memberontak, lalu Tuhan akan datangkan musuh Babel untuk menguasai mereka dan sebagainya. Dan mereka harus lari, mereka harus kocar kacir, mereka harus masuk dalam pembuangan. Ambillah batu kilangan dan giliran tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha seberangnya sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Ini konteksnya penghakiman. Kita mau dihakimi ya seperti itu? Itu tidak. Atau konteksnya adalah keintiman. Amsal 5 ayat 18 sampai 20. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Berusaha yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ini bicara mengenai suami istri. Laki-laki dan perempuan baiklah mendapatkan keintiman di dalam hubungan suami istri. Hai anakku, mengapa kau berahi akan perempuan jalan dan mendekap dada perempuan asing? Jadi kita melihat ketelanjangan sekali lagi. Dan ini adalah bagian-bagian yang dianggap intim ya, yang dianggap ini paha yang dikaitkan dengan aurat di sini, buah dada dan sebagainya. Ini penghakiman atau keintiman, ya, keintiman antara suami dan istri. Dan maunya dunia ini adalah untuk menormalisasi ketelanjangan untuk semua orang, sehingga akhirnya menjadi suatu budaya ketelanjangan. Ketelanjangan itu biasanya nggak langsung, tapi dia bertahap gitu. Makin lama makin berani, makin lama makin berani. Makanya saya bilang, banyak yang hari ini sudah dianggap normal, 100 tahun lalu akan dianggap sangat-sangat membagongkan begitu. Sudah dianggap, wow kok ada yang seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya tiap hari kita lihat aja begitu. Ya karena manusia didesensitisasi. Desensitisasi. Kalau sekarang hari ini cewek pakai rok mini itu udah ada di mana-mana. Anda pergi ke mall, kemana segala macam, ngelihat cewek pakai rok mini itu udah biasa. Tapi pertengahan abad 20 waktu pertama diciptakan, ini bikin heboh. Dan rok mininya seperti ini udah dianggap bikin heboh sudah. Karena kalau Anda hari ini ngelihat perempuan pakai rok mini seperti ini udah banyak di mana-mana. Mau di mall segala macam, tinggal jalan-jalan aja kemana Anda boleh melihat. Nah memang kebetulan di Indonesia ini sebagian besar Muslim lah ya, jadi masih ketahan juga di situ. Ya, tapi apalagi di dunia Barat ya. Nah pencipta rok mini dulu adalah seorang namanya Mary Quant.
Dia desainer Inggris yang menciptakan rok mini tahun 60-an. Dan dia menyatakan sendiri apa tujuan dia membuat ini. Jadi kita nggak perlu tebak-tebak gitu kan. Dari penciptanya langsung, dia bilang dia bertujuan untuk membuat sesuatu yang berani, kontroversial, dan simbol liberalisasi dari moralitas Alkitab. Ini dari mulut dia sendiri, bahwa ini dia ciptakan memang untuk melawan Alkitab, melawan moral Alkitab. Nah, ya kita perlu bertanya, apakah orang Kristen sudah tahu bahwa ini yang dia tuju, gitu kan? Tapi akhirnya kita masih ikut seperti ini. Ini menjadi suatu hal yang aneh loh. Nah, banyak sekali pakaian yang agak kurang bahan begitu. Ada suatu mode di mana perutnya nggak ketutup, gitu kan? Perut nggak ketutup, ya. Tangan nggak ketutup, begitu. Jadi tidak adekuat menutupi. Nah, walaupun fokus ada banyak pada wanita, tapi laki-laki juga sebenarnya. Prinsip ini berlaku dua-duanya. Tapi memang tadi kita bilang ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, sehingga memang masing-masing harus menjaga masing-masing. Tapi lelaki juga bisa kurang bahan. Ya. Lelaki bisa kurang bahan. Ya. Ada lelaki yang sembarangan bajunya, atau ada tren-tren yang aneh-aneh. Ya. Ada yang kayak pakai celana tapi kayak nggak kepake begitu. Anda pernah lihat nggak, gitu ya? Ini gambar. Ya, saya nggak tahu nih gambar trennya apa, gitu ya. Nggak tahu dia pengen tunjukin pan-pannya, apanya, gitu kan? Ini ada tren seperti ini, gitu ya. Justin Bieber ya salah satunya. Apa pesan yang mau disampaikan? Ya? Saya barusan dari WC dan apa sih gitu? Apa pesannya gitu kan? Ada pemberontakan di situ, ada seksualitas, ya, ada macam-macam lah, campur-campur. Ya, jadi makanya kita bilang, walaupun memang kita sering bicara soal perempuan, dan perempuan memang perlu jaga, tapi laki-laki juga perlu jaga ya, bukan berarti tidak ada yang perlu dijaga juga dari laki-laki. Tidak menonjolkan seksualitas atau bentuk tubuh. Ada perempuan yang bisa dia tutupin semua badan dia dari leher sampai ke bawah, tertutup semuanya, tapi tetap seksual. Karena misalnya tutupnya itu tapi nyetak badannya, ya itu sama juga seksual. Ya. Jadi tujuannya kan untuk menutupi yang perlu ditutupi. Nah, jadi ada yang sengaja menonjolkan, kayak misalnya ya pakaian kayak untung nggak ada perempuan Kristen di sini yang hari ini cosplay jadi misalnya jadi Catwoman misalnya gitu ya, jadi apa begitu ya. Catwoman kan ditutup semua, benar ya. Tapi sensual ya, jadi sensual lah, tetap sensual gitu kan. Dia mencetak badannya segala macam ya. Jadi ya kita di sini kan artinya kita harus memastikan kita memang bukan menarik perhatian kepada hal-hal yang intim. Nah, kembali kita bukan hanya masalah negatif saja, tapi kita mau fokus kepada karakter sebenarnya, karakter ya. Jadi Tuhan bilang janganlah berdandan sedemikian rupa sehingga bukan karakter kamu yang kamu tonjolkan, kan? Apa yang mau itu? Kalau bilang jangan dengan dan apa segala macam ya. Wow, ini kayaknya pengen takut orang kira dia miskin kali gitu. Jadi takut orang salah kira dia nggak punya uang gitu kan. Jadi dia mau tonjolkan semuanya. Gitu. Jadi kita sebaliknya kita fokus pada karakter kita. Tuhan bilang justru tunjukkan perbuatan baik kamu.
Itu sesuatu yang lebih berharga daripada hal seperti itu. Nah, cuma permasalahannya kalau menunjukkan karakter itu kan nggak sekilas gitu. Orang sekali lihat nggak bisa langsung lihat karakter kamu. Ya mungkin perlu mengenal kamu sesuatu waktu. Dan manusia sekarang pengen instan gitu. Ya, saya pengen, ya banyak perempuan punya konsep salah seperti ini. Saya pengen ketika saya masuk ke suatu ruangan, semua orang akan melihat saya dan terpana oleh saya. Nah, ini adalah semacam mimpi lah ya, bagi seorang perempuan kan, ya, bahwa dia menjadi star, gitu. Bahwa semua orang akan memperhatikan dia. Dan akhirnya banyak perempuan mencoba mencari itu dengan cara apa? Ya apa yang dicari oleh orang, gitu, apa yang dicari oleh laki-laki gitu. Dan saya tidak merekomendasi, tapi kalau kadang-kadang Anda melihat atau baca di berita yang mereka ada mereka yang kasih hadiah itu apa, Oscar ya masalahnya gitu ya, kasih hadiah untuk film-film yang ada namanya Oscar gitu kan ya, lalu sekali datang wah ada karpet merah, jadi mereka pengen sekali datang semua orang wow dengan dia, kira-kira bajunya yang aneh-aneh gitu ya, sampai yang hampir nggak ada baju dan sebagainya gitu. Ya, jadi kita berfokus pada karakter gitu. Nah, firman Tuhan tentu berkata kita jangan berdandan seperti ini. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh dandan juga, atau laki-laki bukan berarti nggak boleh kasih sedikit perhatian pada penampilan gitu. Ya boleh, ya, tapi pada situasi yang tepat, ya, dengan proporsi yang tepat, ya. Berdandan bukan dilarang total di dalam Alkitab ya, karena misalnya contohnya dalam Wahyu 21 ayat 2 Tuhan berkata, aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi berdandan bukan berarti sesuatu yang dilarang di dalam Alkitab. Tetapi ada pesan apa yang mau disampaikan? Perbedaannya berbeda ya, antara misalnya dandanan ya, dengan yang tadi kita sebutkan tadi. Nah sekali lagi kita berkata ini adalah masalah hati dan perilaku. Amsal 7 ayat 10 sampai 18. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal. Nah kita nggak dikasih tahu pakaian sundalnya seperti apa, tapi kita dikasih tahu perilaku dia. Dengan hati licik, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar dia di jalan, sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan dia menghadap. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Nah tadi kita bicara mengenai orang yang tahu malu, aidos tadi ya. Berkatalah ia kepadanya, itulah sebabnya aku keluar menyongsong kau untuk mencari kau dan ku dapatkan kau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, marilah kita memuaskan pagi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati semangat. Nah kita dikasih tahu bahwa perempuan ini berpakaian sundal, tapi Alkitab kita ini bukan buku komik bergambar, jadi kita nggak ada gambarnya perempuan ini seperti apa pakaiannya. Tapi kita dikasih tahu perilaku dia dan hati dia menunjukkan perilaku seperti itu. Jadi kesopanan itu bukan hanya masalah pakaian eksternal, tapi kita balik lagi ke masalah hati dan perilaku. Tapi hati dan perilakunya akan muncul biasanya dalam berpakaian ini. Oke, nah tentu ada prinsip ketiga, yaitu prinsip keterpisahan. Kita berbeda dengan dunia ini. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berdiri sementara semua orang lain menyembah ini. Ya, mereka dengan konsekuensi mereka dibunuh, tapi mereka tetap. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan pria dan wanita berbeda. Ya, ciptakan pria dan wanita berbeda. Oleh karena itu Tuhan ingin ada perbedaan peran misalnya. Kita gereja yang mengajarkan bahwa ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu sudah diciptakan Tuhan. Hari ini banyak sekali gereja yang sudah mengikuti dunia dan mengaburkan ini semua. Sehingga laki-laki dan perempuan dikaburkan perannya, dikaburkan bukan hanya perannya, dikaburkan bahkan sekarang sudah mulai dikaburkan biologinya. Ya, jadi sebenarnya ini ada tahapan-tahapan, gitu kan.
mengaburkan peran, mengaburkan biologinya. Sekarang ada transgender, laki berubah jadi perempuan, berubah jadi laki-laki. Ini sudah kekacauan luar biasa. Ya, tetapi sebenarnya langkah pertama adalah mengaburkan pakaiannya. Jadi mengaburkan pakaian, habis itu mengaburkan peran, habis itu mengaburkan ya, identitasnya. Dan Tuhan tidak ingin laki-laki dan perempuan itu dikabur-kaburkan, ya, dibikin nggak jelas gitu, yang mana laki, yang mana perempuan. Sehingga Tuhan ada bilang bahwa perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Artinya laki-laki ya udah kamu pakai laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Nah, ada sebagian orang bilang, tapi di zaman itu katanya laki-lakinya juga pakai jubah loh, yang kayak ini kayak ini. Ya Erik gitu kan. Laki-lakinya pakai jubah juga loh. Jadi kayak yang memang benar sih. Ya, artinya tiap budaya bisa beda-beda pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Tetapi bahkan di Ulangan 22 pun mereka bisa membedakan pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Kalau pakaian laki-laki dan perempuan nggak bisa dibedakan, ayat ini nggak masuk akal. Jadi pastinya ada suatu cara ya waktu itu untuk membedakan pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Ya. Ada suatu cara di sini, apapun itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu berkata, ada nggak pakaian yang khas laki-laki, ada nggak pakaian yang khas perempuan. Dan kita ingin supaya dalam kita berpakaian kita menonjolkan juga kesopanan kita. Ya, kemudian juga identitas kita, Tuhan ciptakan saya laki-laki, Tuhan ciptakan saya perempuan. Dan ada orang bilang, oh itu kan perjanjian lama. Di perjanjian baru gimana? Di perjanjian baru kita mendapatkan prinsip bahwa ternyata Tuhan peduli tentang penampilan, bahwa dalam hal penampilan laki-laki dan perempuan itu harus berbeda. 1 Korintus 11 ayat 14 sampai 15, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan para perempuan untuk menjadi penutup. Jadi Tuhan ingin secara penampilan fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan ini penting. Ya, berarti prinsip ini dipertahankan di perjanjian baru. Jadi bukan hanya prinsip perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Sehingga ada satu tren perempuan rambutnya kayak laki-laki, ya. Bahkan ada film lah perempuan yang jadi tentara dibotakin atau dicepakin begitu. Ya. Kalau nggak salah judulnya G.I. Jane atau apa itu. Terus ada juga laki-laki yang kayak begini, gitu kan. Ya, lalu dipopulerkan oleh anime Jepang gitu kan, di mana rata-rata protagonisnya ya, rambutnya panjang-panjang begitu, digambarkan keren gitu kan, wow, cabut pedang dengan rambut berkilau gitu. Yes. Padahal dalam kenyataannya cabut pedang kelilit pedangnya sama rambut. Ya, tapi ini kan masalah bagaimana media mengglorifikasi sesuatu sehingga banyak laki-laki nanti jadi bingung gitu kan. Kalau Anda lihat dua-duanya dari belakang, Anda kira yang mana laki-laki mana perempuan? Dari belakangnya aja gitu. Makanya ada orang yang, saya pernah beberapa kali saya salah panggil orang gitu. Yang saya paling agak kaget itu di depan sana, atau sekarang masih ada kan, dekat BCA sana. Itu ada satu orang yang jual majalah, dulu juga jual koran segala macam. Rambutnya pendek segala macam, saya kira itu bapak-bapak begitu. Ya. Jadi waktu pertama saya beli sama dia, ya, terima kasih mas. Dia bilang, oh saya perempuan. Jadi ya Anda bisa salah juga seperti itu. Tapi lo tidak mau ada pengakuran seperti itu. Nah, celana ya, kata celana muncul 6 kali dalam Alkitab ITB, di mana Tuhan memberikan celana sebagai bagian dari pakaian imam. Jadi imam-imam Tuhan berikan celana pada mereka. Nah, celana yang modern sekarang ini awalnya ini memang hanya laki-laki yang pakai. Tapi akhirnya
di sekitar pertengahan tahun 60-an. Masih enggak, tadi tahun 60-an kan si Barry Quart itu bikin Rock Mini kan. Nah pada saat yang sama mulai di-push juga seiring dengan gerakan rock and roll, revolusi seksual, mereka mulai push bahwa wanita juga pakai celana. Dan pelopor-pelopornya adalah orang-orang yang menentang Tuhan dan memajukan filosofi unisex. Unisex itu filosofi mereka pengen bikin pakaian yang nggak ada bedanya, pakaian laki dan pakaian perempuan sama saja. Ya, tapi kita bilang, apakah Tuhan ingin pakaian laki-laki dan pakaian perempuan jadi sama saja, tidak bisa dibedakan? Apakah itu keinginan Tuhan? Dan kita dapatkan dalam Alkitab bukan itu keinginan Tuhan. Karena itu hanyalah yang pertama dari kompromi, kan? Nah, kita bilang, nah ini kalau Anda melihat, kalau Anda sering ke WC ya, Anda sering ke WC di mall atau segala macam, Anda akan tetap melihat tanda seperti ini. Anda langsung tahu yang mana WC laki-laki, mana WC perempuan. Karena yang WC perempuan adalah yang gambarnya seperti ini. Yang ini WC laki-laki. Dan ini masih simbol universal. Sampai di mana-mana di gurun juga tandanya seperti ini, orang nggak bingung. Ya, kalau Anda pakai kata-kata pria, wanita, nah itu kalau ada bule datang dia bingung. Nah, makanya dia pakai simbol aja. Ini memberitahu kita bahwa rok adalah sesuatu yang khas wanita. Kalau ada laki-laki pakai rok, ya, nah, ini dipertanyakan. Sarung nggak gitu. Kebedaran. Tapi ada laki-laki pakai rok, dipertanyakan. Dan tetapi banyak orang mau sampai ke sana. Banyak orang setuju dengan saya kalau laki-laki pakai rok, there's something wrong gitu. Ya. Tetapi tidak banyak orang yang mau ambil sebaliknya. Kalau misalnya rok adalah memang sesuatu yang khas perempuan, yang khas laki-laki apa? Nah, tidak banyak orang mau menarik kesimpulan di kesal itu tuh masuk diomongin lah gitu. Yang enggak ada. Ketika laki-laki dan perempuan dikacaukan dalam hal pakaian, maka akan terkacaukan dalam hal peran. Pertama peran dalam gereja, lalu peran dalam keluarga. Perempuan menjadi gembala, jadi pemimpin, ya. Dalam keluarga juga kacau balau. Ya. Akhirnya yang paling parah adalah feminisme, transseksual dan lain sebagainya. Ini yang sudah biasanya kalau sudah di sini orang Kristen semua udah protes. Oh enggak, kita nggak setuju. Kita nggak setuju ini. Ya, oke, kamu nggak setuju ini. Tapi kamu lupa bahwa sebenarnya dari hal-hal kecil di sini sudah. Ya, memang ini masalah kecil. Saya tidak berkata orang yang melanggar pakaian ini orang yang nggak selamat, enggak. Dan ada orang-orang Kristen yang masih bergumul masalah pakaian. Bahkan mungkin di gereja kita juga, karena semuanya laki-laki ataupun perempuan mau atau sudah sampai kepada pemahaman harus pakaian yang untuk Tuhan dan sebagainya, nggak masalah. Maksudnya orang-orang itu bertumbuh di dalam pemahaman iman dia masing-masing, gitu ya. Dan makanya kita berkata oke, ya, saya sudah sampai ke pemahaman yang seperti apa, gitu ya. Nggak apa-apa, tapi ini hal yang masih kecil. Ya saya sepakat, ini hal kecil. Ada banyak hal yang lebih besar dari ini. Keselamatan lebih besar dari pakaian. Bisa saja ada seorang pakaiannya nggak begitu benar, tapi dia adalah saudara seiman saya karena dia sudah percaya pada Yesus Kristus. Saya akan terima dia sebagai saudara seiman, walaupun mungkin dia masih harus bertumbuh dalam hal pakaian. Gitu kan. Nggak masalah itu. Gitu. Itu nanti pelan-pelan kalau bisa kita sampaikan kebenaran ini. Ya. Keselamatan lebih penting daripada pakaian. Ada banyak hal lebih penting dari pakaian. Bergereja yang benar itu lebih penting daripada pakaian. Tetapi kita bilang bahwa kita ingin memberitakan seluruh rencana Allah, seluruh desain Allah. Itu tugas kita dalam berjemaat. Ya. Dan lucunya, celana wanita itu mayoritas tidak sopan. Kalau Anda melihat jeans perempuan, jeans Anda pergi ke jeans, Anda pergi ke department store, Anda mau beli jeans ya, atau celana. Mana nih yang celana perempuan, celana laki? Biasanya yang perempuan itu celananya itu yang ketat. Gitu. Ini yang dimaksud celana perempuan. Ketat yang tadi kita bilang. Ini justru menunjukkan sensualitas dan sebagainya. Yang populer sekarang apa yoga pants lah namanya.
Banyak perempuan yang jalan ke sana kemari pakai pakaian seperti ini. Apa nih yang ditutupin seperti ini, gitu kan? Ini nggak usah dilihat terlalu lama lah ya. Ini nggak tertutup, ini mencetak ini dia. Ya kalau maaf ya kantak dia begitu. Ya. Jadi apa yang ditutupin di sini? Tapi seperti ini ya banyak ya. Kadang-kadang banyak orang Kristen juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya begini. Mungkin dia belum bertumbuh di dalam pemahaman itu, kan? Ya kita ya sekali lagi kita bilang keselamatan adalah hal yang utama. Ya. Kemudian kebenaran dan lain sebagainya. Tapi kita ingin memberitakan seluruh maksud Allah, ya. Seluruh maksud Allah. Kita bertanya, kalau mesti pakai rok bagi perempuan, kalau saya nggak punya rok gimana? Ya beli rok atau buat rok gitu kan? Saya tidak biasa dengan rok, biasakan dengan rok. Kemudian bagaimana dengan kalau saya perlu beraktivitas? Ya. Tidak banyak aktivitas yang tidak bisa saya lakukan dengan rok sebenarnya. Ini masalah pembiasaan aja. Saya mengucap syukur, menurut saya istri saya sendiri punya keyakinan yang sama dengan saya. Jadi saya nggak harus paksa-paksa dia, gitu ya. Saya nggak harus paksa-paksa dia juga punya suatu keyakinan bahwa dia perlu pakai rok, dan kayaknya nggak ada yang kurang aktivitas dilakukan oleh istri saya. Gitu. Anda lihat ini, ya. Ini adalah seorang perempuan yang naik kuda pakai rok, saudara. Naik kudanya bisa pakai rok. Dan ini di Olimpiade atau apa ya. Dan ada celana-celana yang sebenarnya bisa dipakai oleh perempuan. Jadi celana-celana yang khas perempuan. Nah, jadi bukan celana yang khas laki-laki yang seperti laki-laki gitu. Kadang-kadang ini disebut sebagai kulot atau lain sebagainya. Ya ini nggak salah juga. Tetapi hati-hati jangan sampai kita ditipu juga, orang bilang kulot sebenarnya bukan kulot gitu kan. Sebenarnya mirip dengan celana laki-laki. Jadi itu bisa. Saya akan ditertawakan atau dianggap aneh. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dunia menganggap kita aneh itu nggak masalah. Gitu ya. Wow, kamu terlalu banyak mengatur perempuan. Apakah kamu seperti Muslim? Muslim kan perempuannya juga diharuskan. Sebenarnya kamu cosplay apa sih? Enggak, ini aja pertanyaan. Cosplay perempuan. Mau cosplay ini? Kita bilang bahwa enggak ya. Alasannya berbeda. Dan sebenarnya nggak ada salah. Ada perempuan mau begini juga nggak salah nih kayak ini. Salah nggak salah. Nggak salah. Wanita Yahudi dulu seperti itu. Ini kan cosplay Yahudi ya, bukan Muslim ya. Gak ada salahnya sebenarnya. Ini nggak melanggar aturan apa-apa kok begitu. Nggak melanggar aturan apa-apa. Cuma apakah harus seperti ini? Nggak juga. Jadi kita punya alasan yang berbeda dengan orang Muslim. Tadi internal versus eksternal. Kita fokus ke hati kita. Penerapannya berbeda. Ya, dan kita tidak perlu jatuh ke sisi kanan ataupun sisi kiri.